Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini Kobe Tani akan berbagi tentang cabai lagi, masih bersama yaitu cabai-cabai Kobe Tani dan bersama Kobe Tani. Di sini yang pada saat ini cabai Kobe Tani ini sudah memasuki yaitu fase generatif. Dalam fase generatif, Kobe Tani ini baru melakukan penyemprotan 2 kali, Sobat Tani. Kenapa kok baru melakukan penyemprotan 2 kali? Nah, ini akan saya ceritakan dan racun apa ataupun pestisida apa yang saya pakai untuk semprot di kesempatan ini akan saya bagikan dalam kesempatan ini. Dan mohon maaf, ini cuacanya mendung, Sobat Tani, yang sudah berapa hari tidak hujan, lebih dari 10 hari ini sudah tidak hujan. Nah, ini mendung, nampaknya akan turun hujan, Sobat Tani. Jadi kita lihat itu langitnya sudah kayak gitu, Sobat Tani. Nah, ini terus ya mohon maaf kalau videonya kurang bagus. Ini kondisinya sudah seperti ini, masa generatif. Nah, ini sudah akan saya lakukan penyemprotan 2 kali. Kenapa di usia yang ini pentilnya sudah kayak gini, Sobat Tani? Di usia seperti ini kok ini baru disemprot 2 kali. Nah, ini Kobe Tani akan bagikan juga, yaitu satu rahasia dari Kobe Tani. Terus obat apa yang akan saya pakai untuk kesempatan sore hari ini akan saya bagikan juga. Ini kebetulan sore, Sobat Tani, karena pagi hari tadi saya melakukan yaitu penancapan anjir. Nah, yang kemarin video kemarin di sini belum ada tajarnya, Sobat Tani, dan cabenya masih kecil-kecil, padahal belum ada 1 minggu saya bikin video. Nah, sekarang sudah memasuki fase generatif. Nah, kenapa saya baru nyemprot 2 kali hari ini, padahal sudah usia yaitu 1 bulan lebih. Nah, ini karena 2 hari sebelum Kobe Tani tanam, ini ilmu, Sobat Tani. Jadi ilmu mohon didengarkan, jangan di skip dulu kalau yang memang hobinya nanam cabai dan ingin mencari ataupun ingin tahu cara Kobe Tani berbudidaya cabai. Ini sebelum ditanam, 2 harinya itu sebelum ditanam itu saya semprot pakai insektisida, yaitu bahan aktifnya abamectin. Saya campur dengan, kalau ada itu metomil, enggak ada ya sipermetrin bisa, ataupun thiometoxam itu bisa. Merek dagangnya banyak sekali di situ. Terus di kolom komentar banyak yang tidak tahu tentang merek dagang ini, terus bahan aktifnya ini itu tidak tahu. Nah, di situ ya seperti Yasitrin, saya tuh sering memakai Yasitrin ataupun Ecoset, itu bahan aktifnya sipermetrin. Terus Thiametoxam itu dari Aktara. Kalau abamectin bebas banyak sekali itu, seperti Demolis dan lain sebagainya. Poskormit, kalau saya biasanya pakai Poskormit ya kan. Jadi yang murah-murah aja. Itu 2 hari sebelum penanaman saya semprot pakai pestisida itu, sehingganya walaupun 15 hari setelah penanaman itu masih membawa racun ataupun membawa pestisida itu, maka alhamdulillah ya, Sobat Tani bisa lihat di video Kobe Tani ini, tanaman Kobe Tani seperti ini. Walaupun memang ada yang kecil, ada yang besar, ada yang masih normal, ada yang belum ya, itu seperti ini. Tapi kondisinya insya Allah setelah 2 bulan lagi Sobat Tani akan tahu bagaimana nasib dari cabai Kobe Tani ini. Nanti Sobat Tani akan tahu. Karena apa? Biasanya cabai Kobe Tani ini akan kelihatan itu bahwasanya tanaman itu kalau sudah berumur yaitu tua ataupun masa-masa hampir metik. Kalau masih kecil banyak dikatakan bahwasanya cabai Kobe Tani ini kurang pertumbuhan, kurus, kerdil, umur sebulan kok baru segitu. Itu biasanya di kolom komentar juga mengatakan seperti itu. Makanya saya akan berbagi, yaitu yang pertama sudah saya bagikan tadi, bahwasanya 2 hari sebelum ditanam kita semprot pakai pestisida, sudah saya omongkan tadi, yaitu dengan insektisida aja. Kalau yang bagus itu insektisida aja, sehingganya bisa merawat dari seluruh apa-apa yang ada di jaringan tubuh, tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Itu kalau cara ataupun versinya Kobe Tani. Terus
setelah penanaman baru bisa 15 hari penanaman aja baru sekali disemprot nggak apa-apa. Terus kemarin itu kebetulan yaitu hari raya dan saya ngejar mencari anjir dan bongkar anjir yang tomat yang dulu ini yang sudah dipakai ini sudah hitam-hitam. Kalau yang bagian sana sobat tani, bagian sana itu anjir baru semua. Itu anjir baru semua yang sekarang kawan-kawan lagi menancapkan di sana sobat tani. Jadi mohon maaf, 2 bulan lagi sobat tani akan tahu di sini. Nah, mungkin ini akan saya aktifkan yaitu untuk bisa selalu bikin video karena Kopi Tani sudah insya Allah sudah cukup dari anjirnya. Kemarin saya beberapa hari ini bikin anjir ataupun ya cari bambu langsung dibikinnya. Hari ini sedang menancapkan. Saya akan pergi untuk meracik pestisida apa yang saya pakai pada kesempatan sore hari ini untuk merawat cabai-cabai Kopi Tani yang sekarang sudah memasuki fase generatif. Adapun ya peracikannya di sana sobat tani. Ya, ini tomatnya sudah seperti ini sobat tani. Adapun lebarnya sobat tani sudah tahu, tidak usah saya keliling-keliling. Ini sudah tahu bahwasanya cabai Kopi Tani ini bagi saya agak lebar ini karena perawatannya saya merasa kerepotan. Nah, ini sudah seperti ini buahnya sobat tani. Nanti akan tahu. Nah, nanti suatu saat bagaimana cara perawatan bunga ini bunga yang seperti ini, calon buah ini agar tidak rontok dan akhirnya buahnya nanti itu banyak sobat tani, ataupun buah tomat juga ini nanti insya Allah banyak. Itu untuk video yang berikutnya insya Allah akan saya beritahukan. Ini saya hanya menjaga dari daunnya untuk pada kesempatan sore hari ini. Saya akan pergi ke tempat yaitu penyemprotan peracian pestisida sobat tani. Nah, ini sobat tani, ember yang segini ini kapasitas 4 tank ini sobat tani. 4 tank elektrik. Terus yang di sini tempat airnya sudah saya syutingkan yang kemarin. Nah, terus ini saya langsung akan meracik pestisida. Pestisida yang saya pakai sobat tani yaitu pertama ini Marsal sobat tani, Marsal Thiamethoxam bahan aktifnya. Dalam satu tanknya segini sobat tani. Nah segini sobat tani. Ini dalam satu tanknya, sehingganya ini satu tank kan. Ini satu tank. Jadi satu saya masukkan di sini. Terus saya kasih lagi sobat tani. Ini saya kasih lagi segini lagi. Dikit sobat tani. 2. Ini dosisnya yang paling penting sobat tani. Dan aplikasi obatnya yang paling penting. Ini menjadi ilmu apabila kita mau berbudidaya tanaman cabai. 2, 3, 4 ini harus saya aduk sobat tani. Mohon maaf saya ambil tempat untuk ngaduknya, kayu bambu untuk aduknya. Ini saya ambil. Ini saya aduk satu jenis ini, saya aduk agar dia yaitu bercampur dengan airnya. Terus untuk yang keduanya sobat tani, saya memakai ini pestisida ataupun insektisidanya yaitu Sipermetrin. Bahan aktifnya Sipermetrin. Yang kemarin kebetulan saya memakai merek dagang Yasitrin. Nah, ini untuk 2 tank sobat tani. Segini ini untuk 2 tank. Ini 30 mili satu. Terus saya tambahkan lagi. Segini lagi 2. Jadi artinya ini 15 mili dalam satu tangkinya. Nah, satu tangki yang seperti ini sobat tani, seperti ini 15 mili dalam satu tangkinya, ataupun 1 liter air 1 mili gitu aja enaknya. Terus untuk yang terakhir yaitu sebagai ini sobat tani, yang stick ini
saya memakai stick karena apa? Untuk merekatkan ataupun membawa itu. Ini satu tempat ini sobat tani, ini itu isinya 30 mili, sehingganya untuk dalam satu tangki hanya saya kasih 7,5 mili sobat tani. Nah, jadi 30 mili untuk 4 tangki. Ini 1 ember yang saya aduk ini sobat tani, ini kapasitas untuk 4 tangki. Jadi dosis aktaranya seperti itu tadi, terus dosis sipermetrinnya itu tadi, yaitu 1 mili 1 liter. Saya masukkan di sini sobat tani, saya masukkan di ember ini semuanya. Nah, jadi bisa tercampur di sini. Nanti saya aduk-aduk sobat tani. Nah, ini tempat kayu yang untuk ngaduknya ini sobat tani. Nah, ini saya bikin untuk biar merata. Nah, ini nanti kalau saya masukkan di dalam satu ember seperti ini 4 tank itu kapasitasnya dikit sobat tani, karena saya pakai drum yang biru itu 8 tank ataupun hampir 9 tank. Tapi saya takutkan sudah saya racik seperti ini nanti waktunya hujan, itu yang saya takutkan, sehingganya saya tidak berani untuk ngeracik banyak-banyak, dan cukuplah 4 tank saya racik. 4 tank saya racik itu ya pestisidanya ini Yasitrin sobat tani, Yasitrin nama dagangnya, terus sipermetrin merek apa bahan aktifnya. Kenapa saya ganti dengan ini dari dulu, ini saya ganti dengan ini terus sobat tani, karena Yasitrin itu dia tempatnya itu kaleng kemasannya, sehingga biasanya tutupnya ini kendor, sehingga bisa maut-maut ataupun tumpah-tumpah. Nah, kalau ini ada double tutupnya. Terus yang ini Aktara ini sobat tani, Aktara ini 25 WG ini bagus sekali untuk yaitu kutu-kutu daun. Nah, di sini saya baru merawat untuk kutu daun dan tripnya. Untuk Yasitrin itu bisa mengendalikan yaitu lalat buah juga, sehingganya tadi yang pentilnya cabai yang seperti tadi itu bisa aman, tidak kena busuk basah, dirawat dari sekarang. Jadi mulai hari ini mungkin akan saya lakukan rutin penyemprotan karena sudah ada buahnya. Nah, itu tadi sobat tani pestisida yang Kobe Tani pakai pada kesempatan sore hari ini, dan nampaknya harinya mendung. Saya tidak bisa untuk lama-lama untuk bikin videonya. Yang jelas saya sudah berbagi. Pertama, kenapa di usia yang sebesar ini, tinggi ini, lebih dari 1 bulan kok saya baru nyemprot 2 kali ini sobat tani. Karena apa? Karena waktu saya mau nanam kemarin sudah saya semprot dulu, sehingganya dia sudah membawa pestisida. Nah, ilmu untuk kesempatan sore hari ini sudah saya bagikan sobat tani. Jadi sebenarnya ini harusnya di usia tomat yang seperti ini sobat tani, ini saya harus memakai fungisida. Tapi karena saya menjaga dari pertumbuhan cabai ini biar tidak terganggu, karena menurut ilmu pertanian katanya itu kalau fungisida lebih-lebih yang berbahan aktif azol itu dia mempercepat yaitu masa generatif. Walaupun ini sebenarnya sudah masa generatif, tapi dia akan lebih mempercepat, sehingganya ya dia itu yang seharusnya masih mau pertumbuhan, maka dia membuat tangkai bunga, buah dan berbuah. Tidak menutup kemungkinan bisa kerdil. Bukan berarti bahan aktif azol, jenis azol yang di situ terdapat di fungisida terus membuat tanaman kerdil, itu tidak. Kalau memang dia normal tumbuh dengan pupuk yang banyak, dengan pupuk yang seimbang, saya yakin juga tidak mempengaruhi banyak. Tapi menurut ilmu pertanian seperti itu, sehingganya saya pada kesempatan ini ya saya kurangi dulu fungisidanya. Jadi biar dia agak pol tumbuh, nanti baru akan saya pakai fungisida. Tapi untuk penyemprotan besok mungkin saya khususkan untuk penyemprotan tomatnya sobat tani, karena tomatnya sudah daunnya sudah kayak gitu. Kalau tidak saya lakukan penyemprotan pakai fungisida, saya khawatir bahwasanya bunganya akan kena bercak. Nah, dan semuanya sudah saya tanami tomat, sedangkan yang itu aja belum dianjir sobat tani. Ada yang sebaris itu belum dianjir, ini baru tadi yang saya nganjir. Dan untuk yang penganjiran
kawan-kawan, yaitu melakukan penganjuran di bagian sana Sobat Tani. Saya sedikit beritahu Sobat Tani. Nah ini Sobat Tani, kawan-kawan tadi sekarang sedang ngopi, melakukan penganjuran di bagian sini. Coba lihat Sobat Tani, itu bunganya tomat sudah seperti ini, tapi saya baru melakukan penganjuran hari ini, dan ini belum saya tali Sobat Tani. Nah ini harusnya setelah ini besok pagi harus sudah bisa nali dari tanaman tomat ini, karena yang saat ini Sobat Tani yang saya kejar ini adalah tomatnya. Untuk tomatnya dulu, terus cabenya biarlah yang di sini kelangnya itu ada beberapa hari. Itu tadi yang cabai yang sana tadi adalah penanaman yang pertama kali Sobat Tani. Jadi tomat yang seperti ini harus secara intensif perawatannya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai merangkak naik, dan biasanya kalau bulan haji Sobat Tani, ini untuk tanaman tomat ini biasanya bisa melonjak. Nah itu Sobat Tani tahu bahwasanya sampai ke sana itu tanaman cabai kobe tani. Nah ini Sobat Tani yang penancapan tomat anjir tomat hari ini yang bambunya baru-baru. Yang untuk yang tadi di sana saya dekat kayu-kayu besar itu, di dekat plastik itu saya pertama kali tadi bikin video Sobat Tani yang lurus batang nangka ini. Nah, di sana itu yang arah ke sana pondok itu tidak saya syuting tadi. Tapi insya Allah saya akan pergi ke sana, dan saya akan istilahnya akan saya syutingkan ke sana. Ini baru yang sebelah sini yang tomatnya harusnya minta ditali Sobat Tani. Nah ini Sobat Tani, saya tadi di sana, terus di ujung sana belakang pondok sana tadi, terus ini yang belum ditancapkan anjirnya, anak-anak sedang ngopi sekarang Sobat Tani. Jadi anak-anak sedang ngopi, saya juga akan ikut ngopi ke sana. Nah cabenya kondisi seperti ini Sobat Tani, biarlah kelihatannya kerdil ya Sobat Tani ya, kunting ya, kerdil kunting, tapi Sobat Tani akan tahu insya Allah di dalam 4 minggu ke depan insya Allah Sobat Tani akan tahu bagaimana nasib cabai kobe tani ini yang seluruhnya ini Sobat Tani. Saya berapa roll kemarin sudah saya jelaskan. Nah ini rumput-rumputnya saya racun, dan ini yang penanaman yang terakhir Sobat Tani selisih 13 hari. Saya akan masuk ke sana Sobat Tani untuk pergi minum kopi. Nah Sobat Tani, saya tadi berdiri di situ belakang pondok itu yang ada plastik-plastiknya, terus arah ke situ, terus arah ke sana, ke ujung sana, terus ke situ yang belum ada anjirnya itu Sobat Tani. Itu baru dianjir sedikit. Terus ini yang tanaman yang paling terakhir selisih 13 hari. Terus saya akan memasuki yang ke sini Sobat Tani. Ini arah ke dekat pondok, sedangkan pondok saya tempat ngopi di situ Sobat Tani. Anak-anak di situ yang kerja. Nah ini seperti ini. Jadi Sobat Tani akan tahu betapa ya sibuknya kobe tani ini, dan mohon maaf seandainya tidak bisa rutin membuat video, dan saya dalam kesempatan masih bulan Syawal ini ya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila di sana sini dari suara ataupun perkataan kobe tani ini atau video-videonya kurang berkenan di hati Sobat Tani. Kobe tani mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi itu saja dari kobe tani. Insya Allah saya akan melakukan yaitu minum kopi bersama dengan anak-anak di situ. Yang sebelah tengah itu belum saya anjir semuanya Sobat Tani. Wah, tomatnya yang sebelah sini ini baru yang sebelah yang ini, karena dulu saya nanam nyemai, terus bibitnya sisa Sobat Tani, ini saya tanami lagi. Untuk yang sebelahnya ini saya tanami lagi, seluruhnya saya tanami lagi, sehingga nanti yang sebelah sini juga harus dikasih anjir Sobat Tani. Nah itu ini tanaman yang baru-baru yang sebelah sini Sobat Tani. Saya kira cukup di sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.